Nah, bagaimana nasib 21 juta data yang ditidurkan oleh Kemensos? Ini jawaban terbaru Kemensos yang saya lihat dari raker dengan DPR RI Komisi 8. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Kurido Official, channel yang bahas tentang informasi tentang bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan tunai atau BPNT, dan tentunya bantuan sosial tunai atau BST. Nah, yang pasti itu berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada konten kali ini saya akan menjelaskan tentang isu yang kali ini, bagaimana sih perkembangan 21 juta data kementerian atau data PKH, maksud saya PKH dan BNT maupun BST, yang ditidurkan oleh Kementerian Sosial yang pada waktu lalu, karena memang ada informasi-informasi bahwa itu akan dihapus, bahwa itu dihilangkan, sepertinya yang tidak cair saat ini akan dihilangkan. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan bagaimana sih jawaban dari Kementerian Sosial, saya terangkan di sini. Tapi sebelum saya lanjutkan, yang suka dengan video ini tentunya jangan lupa selalu tekan tombol like, dan yang mau bertanya ya selalu tulis saja komen di bawah ya. Dan yang baru bergabung tentunya selalu subscribe atau tekan tombol subscribe, dan tentunya nyalakan tombol loncengnya sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload sebuah video terbaru dari Kementerian Sosial atau tentang bantuan PKH, BPNT maupun BST, karena informasinya sangat update, sehingga saya berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik untuk para sahabat sosial. Baik, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan pencairan. Nantinya kali ini memang untuk tahap 2 atau bulan April Mei ini adalah pekerjaan yang sangat berat untuk Kementerian Sosial, karena untuk mencegah adanya data ganda dan juga adanya mencegah antara korupsi biar tidak terjadi lagi, itu ada namanya pembenahan data, sehingga dengan hasil dari pembenahan data ini menghasilkan 21 juta data yang ditidurkan oleh Kementerian Sosial. Nah, bagaimana? Apakah nanti data yang ditidurkan ini akan bangkit atau bahasa enaknya itu cair kembali? Nah, nanti saya jelaskan. Jadi seperti ini kronologinya ya, sobat sosial, bahwasanya atau sejarahnya. Jadi pembenahan data ini memang fungsinya untuk membenarkan data atau meluruskan data sehingga menjadi data yang tunggal atau jadi data satu, tidak ada data yang berbagai data atau NIK. Nah, sehingga Kementerian Sosial itu berkonsultasi dengan kementerian atau bekerja sama dengan Dukcapil. Nah, bagaimana mengatasi agar data tidak ganda? Nah, salah satu solusinya yaitu adalah dengan cross check dengan NIK. Nah, NIK ini kan pasti yang dimiliki hanya satu, jadi menjadi cross check NIK sehingga tidak ada nama-nama yang berbeda. Namanya ini tepat, misal Siti ya bukan ST tapi ya Siti, NIK-nya juga ini, nomor kakaknya juga ini. Nah, seperti itu. Dari itu fungsinya untuk pembenahan yang ditidurkan ini. Nah, tapi ditidurkan ini bukan berarti nantinya itu akan tidak cair. Ditidurkan ini berfungsi untuk agar jika dihapus itu nantinya akan masuk kembali, karena memang masuk dalam database DTKS. Tapi untuk ditidurkan itu masih disisihkan. Jadi nantinya kalau sudah sesuai dengan yang tunggal, sudah tunggal, ya ini benar satu, nanti akan moga-moga bisa dicairkan. Nah, dicairkannya bagaimana? Ya harus ada, kata Menteri Sosial sendiri, itu harus ada sesuai SOP atau standar operasional prosedur. Jadi nanti kalau yang sudah sesuai, yang ada 21 juta data yang ditidurkan ini, nantinya akan dicairkan kembali atau disesuaikan seperti itu. Jadi tunggu saja terkait info, nanti pasti saya informasikan. Nah, seperti itu. Nah, seperti data yang sudah saya terima bahwasanya terkait perbaikan data pada kali ini itu sudah mencapai ya
progresnya sudah lumayan sampai hari ini. Dari kalau saya lihat dari raker dari Kementerian Sosial dengan DPR RI Komisi 8 itu, beliau selaku Menteri Sosial Ibu Tri Risma Hari mengatakan bahwasanya sampai saat ini yang data yang sudah diperbaiki, baik itu PKH, baik itu BPNT maupun BST sudah mengalami progres. Nah, perlu diketahui bahwasanya PKH itu ada penerimanya kali ada 10 juta. Nah, pada perbaikan kali ini itu sekitaran 9,6 juta. Otomatis 9,6 juta ini sudah mulai diperbaiki, artinya pencairannya sudah menyongsong ke 9,6 juta seperti itu. Jadi mungkin yang belum cair mungkin masih ada perbaikannya. Jadi kalau target 10 juta otomatis tinggal 400.000 se-Indonesia. Otomatis tinggal sedikit. Moga-moga yang belum cair segera diselesaikan dengan adanya perbaikan ini. Jadi tetap sabar. Ini bukan artinya Kementerian Sosial atau Ibu Tri Risma Hari ini itu menjadi menteri baru kok menyengsarakan, tidak mencairkan. Bukan seperti itu. Karena ini jika tidak diperbaiki untuk kedepannya, sampai kapanpun data Kementerian Sosial atau data kemiskinan di Indonesia itu tidak akan selesai dan tidak akan juga artinya bagus atau sesuai dengan yang di lapangan seperti itu. Nah, kedua BPNT sampai saat ini itu sudah mencapai 17 juta seperti itu ya. Jadi kira-kira dari data yang sudah ada yang kemarin itu berarti kan sudah diperbaiki 17 juta kurang 2 juta. Jadi 2 juta ini masih mulai perbaikan. Masih mau diperbaiki, yang sudah diperbaiki 17. Terus yang kedua adalah BST untuk data sampai April ini dari Kementerian Sosial atau langsung disampaikan oleh Bu Risma itu sudah mencapai 8,9 juta. Nah, targetnya itu menjadi 9 juta. Pada waktu April 8 bulan. Nah, sampai saat ini menjadi 9 sekian. Tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Kalau April itu 8,9, saat ini sudah 9 mulai perbaikan BST. Jadi itu ya. Jadi ketika yang bertanya kenapa tidak cair, sampai saat ini Kementerian Sosial tetap memberikan perbaikan data. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai selalu perbaikan data, sehingga menyengsarakan yang tidak mampu, yang punya ini dan sebagainya. Tapi jangan seperti itu, karena memang ini adalah melalui proses yang penting, karena untuk kedepannya data kemiskinan ini bisa dijadikan acuan bagaimana perkembangan pemerintah Indonesia dan juga perkembangan bantuan sosial, sehingga memang fungsinya satu, tepat sasaran. Jadi jangan sampai bantuan seperti itu menyongsong dinikmati karena ganda dan sebagainya, itu menjadi tidak akan terjadi lagi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu ya sedikit informasi terkait dari raker Kementerian Sosial dengan DPR RI. Moga-moga bermanfaat, dan jika dikira penting jangan lupa share ya video ini ke media sosial, baik itu Facebook ataupun WhatsApp atau grup lainnya, sehingga mengetahui bagaimana informasi terbaru dari bantuan sosial. Mungkin itu dari saya kira cukup, moga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.